Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Film Siwarik akan tayang di bioskop, tunggu tanggalnya. Baik, kita lanjutkan tanyanya Bu Nita aja ya. Ke Bu Nita nih, tepatnya nih Bu, ini berarti film, kita ngomongin filmnya deh, film animasi Siwarik ini mulai diproduksi kapan sih Bu? Oke, untuk mini movie-nya itu secara spesifik di bulan Agustus awal. Itu dari sisi produksinya, tapi dari penggodokan cerita itu bahkan lebih awal lagi. Gitu. Jadi sekitar tengah tahun lah gitu. Jadi kurang lebih ada durasinya sekitar 7 bulan sampai nanti di bulan ini akan launching. Gitu. Oke, itu untuk mini movie-nya. Tapi kalau untuk ini kan seriesnya, dimulainya kapan kalau series? Untuk seriesnya tadi yang seperti saya bilang, untuk yang versi pertama banget itu kita merintis di 2020. 2020. Itu kita buat 2 episode pilot projectnya, tapi kemudian untuk 2.0-nya itu di 2021 gitu. Dan sampai saat ini kita udah punya 4 episode plus mini movie-nya. Oke, bener-bener saat pandemi ya Bu ya? Ya. Karena memang tadi awalnya karena pandemi ya. Nah, ini berarti pandemi membawa berkah ya Bu. Membawa berkah, menghasilkan hasil. Aduh, apa itu menghasilkan hasil. Nah, ini kalau dalam film Siwarik sendiri ini menceritakan mengenai apa sih gitu Bu Nita, dan tadi ada seriesnya nih, udah berapa episode nih Bu? Gitu. Ya, untuk seriesnya ini udah ada, kita punya 4 episode. 4 episode. Ya, dan setiap topik itu, setiap episode itu punya topik masing-masing. Jadi nggak bersambung gitu ya Mbak ya. Cuman, cuman topiknya tuh untuk season 1 ini kita memang bikin itu segala sesuatu yang berkaitan dengan alam gitu. Jadi kayak misalnya di episode 3 itu tentang berkebun, episode 4 itu tentang flora fauna, itu termasuk flora fauna yang ada yang beracun gitu. Itu yang kita highlight di episode 4. Terus di episode 2 itu tentang garam. Garam. Bertani garam gitu. Oh, garam gitu ya. Tadi garam bisa ditani. Api, garam gitu ya. Oke, ini menarik banget loh, simple. Jadi buat anak-anak kecil nih bisa memahaminya dengan mudah kayak gitu ya. Karena sehari-hari aja gitu. Keren banget loh. Ini udah pengen nonton banget loh Bu. Ini loh udah pengen nonton banget. Nah, ini ngomong-ngomong yang terlibat nih Bu Nita. Yang terlibat dalam film Siwarik ini siapa aja sih dan perannya apa aja? Oke, untuk tim produksinya atau tim lapangannya itu tentunya ada teman-teman mahasiswa yang kerja praktik. Untuk yang produksi mini movie ini ada total 21 mahasiswa. 21 mahasiswa. Yang terbagi dalam 6 divisi. Ya, macam-macam, ada yang 2D, ada yang 3D, 3D pun dipecah lagi, ada yang 3D untuk bikin modelnya dulu, ada yang nanti menganimate gitu. Terus di bagian akhir pun seperti tadi Mas Adita bilang itu ada editing dan sebagainya gitu. Terus di selain mahasiswa itu ada 6 orang alumni. Oke, 21 mahasiswa dan 6 alumni berarti ya? Alumni, itu pun juga masing-masing punya posnya masing-masing yang nantinya tuh membimbing atau mensupervisi teman-teman mahasiswanya gitu. Terus setelah itu ada kami, para tim dosen, salah satunya ya saya dan Butia. Gitu. Di selain itu masih ada lagi. Masih ada lagi, oke. Kalau Adit di bagian apa nih? Kalau saya di bagian... Semuanya ya? Iya, enggak juga sih. Apa? Saya juga nge-support di divisi lain, tapi posisi utama saya itu di lighting sama modeling yang membentuk dunia di Siwarik itu. Oke, jadi memang membuat dunia Siwarik kamu ya. Ada lighting juga ternyata di animasi tuh? Ya. Ada ya, tentu ya. Kupikir cuman kalau live kayak manusia real kita ya Bu, yang ada lighting, ternyata di animasi juga ada lighting gitu kan. Pengetahuan baru nih buat pemirsa di rumah pastinya gitu ya. Nah, ini Adit ini kan menjadi salah satu mahasiswa gitu ya yang join di tim ini nih. Nah, ini apa sih yang membuat kamu tertarik gitu untuk bergabung dalam produksi Siwarik ini sih Adit? Kalau awalnya itu dari saya tuh join di Siwarik ini tuh karena memang kerja praktik. Tetapi setelah beberapa saat itu saya mulai tertarik dan passionate di Siwarik karena ceritanya itu yang saya dari awal memang suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan children art book gitu sebagai contoh ya. Terus ketika ngerjain Siwarik itu saya juga mulai tertarik dari segi animasinya, dari segi visual 3D-nya, dari pesan-pesan yang dapat diselipkan di cerita-cerita anak-anak itu yang membuat saya tertarik sih untuk
film si Warik ini. Oke, Bu Tia, ini kan tadi ada 21 mahasiswa nih Bu. Nah ini dipilihnya gimana sih Bu? Apakah terserah atau indaftar atau saya pun boleh ikut, bisa ikut gitu Bu di tim ini? Gimana nih? Boleh, Oh boleh. artis gitu ya. Oke. Sebenarnya ini memang per angkatan memang kami serap untuk memproduksi si Warik ini gitu. Jadi Adita di angkatan 2019 gitu ya. 2019 itu memang kami serap semuanya untuk bisa terjun di situ dan porsinya itu untuk bisa sama, dan karena kami ini kan berkolaborasi dengan industri ya, Studio Money Monkey. Jadi di sini Studio Money Monkey juga apa ya, mereka juga akan belajar di industri seperti apa sih gitu. Jadi benar-benar mereka belajar tentang bagaimana memproduksi sebuah film yang kualitasnya juga kualitas industri juga, dengan deadline yang mungkin Adita sudah merasakan gitu ya. Ya gitu. Jadi memang mereka di angkatan 2019 ini meskipun memang masuknya ke KP ya, kerja praktek, tapi benar-benar merasakan industri juga meskipun masih ada di lingkungan kampus. Oke, tapi pengalaman yang berharga ya pasti. Ya, pasti. Nah, pasti karena nggak semuanya bisa gitu. Nah ini kalau dalam pembuatan animasi nih, Dit, menurut kamu yang paling rumit untuk diselesaikan nih bagian mananya? Kalau menurut saya itu tadi kan seperti yang sudah saya sampaikan ada 2D dan 3D. Itu kan 2D sebenarnya juga media tersendiri dan 3D juga tersendiri. Lah di si Warik itu ada integrasi antara atau penggabungan antara media itu. Lah yang menurut saya paling susah itu gimana caranya agar walaupun beda media itu tetap nanti secara visual enak dilihat gitu. Itu menurut saya yang paling susah sih. Paling buat susah itu ya, buat dikontrol nyamain gitu. ya. Oke. Tuh sesusah itu loh ternyata, nggak semudah itu loh, susah loh, apalagi bagi orang kayak saya nggak bisa gambar gitu. Imajinasinya jadi kurang gitu. Berarti butuh imajinasi tinggi juga ya kalau di animasi itu ya Bu, berarti ya. Betul nggak Bu ya? Betul. Ya, harus imajinatif ya. Adi termasuk yang imajinatif nggak Bu? Oh iya, tinggi. Iya ya. Baik, Bu Nita, kalau untuk karakter nih yang ada di film Si Warik nih siapa aja sih selain Si Warik nih? Oke, karakternya itu sebenarnya ada 3 karakter utama. Ada 3 karakter Tentunya Warik itu Warik cilik tadi, itu bocah laki-laki 10 tahun. Yang sifatnya tuh jahil, jahil, terus dia rame lah, terus suka ngejailin salah satu karakter lainnya. Terus karakter kedua itu namanya Dian. Dian itu sebetulnya dari Dian Suwantoro. Oke, bener. Pasti ya. Artinya itu pelita. Jadi memang dia itu karakter yang pendiam tapi pinter banget gitu. Dia tuh hobinya ya menyendiri gitu ya, tuh suka baca buku, tapi solutif. Jadi misalkan mereka tuh lagi nyoba sesuatu, biasa dia yang ngasih tahu. Ini kan gini, aku pernah baca gini. Nah, ketika mereka tuh stuck, udah aduh gimana ya caranya? Akhirnya mereka manggil satu karakter lagi namanya Endok. Nah, Endok itu. Endok tuh karakter. Jadi kan Warak Endok tuh sebenarnya juga punya endok ya. Tapi itu udah jarang disebut nih dalam penyampaiannya gitu. Aslinya Warak Endok tuh Warak Endoknya cuma si karakternya doang, endoknya nggak diajak. Iya. Nah ini diajak ya akhirnya ya di sini ya si Endok ini ya. Endoknya hidup kan Bu berarti? Nah, endoknya tuh jadi bentuknya kita visualisasikan kayak robot futuristik gitu. Oh, kayak robot futuristik yang berbentuk telur gitu. Iya, dimana dia tuh kayak dictionary berjalan, pokoknya solutif banget, bisa ngasih tahu, bisa ngasih keluarin alat gitu. Nah, si Endok ini ketika mereka stuck tuh Dian sama Warik, Endok ini muncul, dipanggilnya tuh Endok, duduk der gitu. Oh gitu. Lucu ya, jadi manggilnya harus gitu Bu. Harus gitu. Coba kita panggil ya Bu, datang. Kode ya, itu bikin ya. Serem ya kalau. Oh gitu ya ternyata. Sampai ke situ ya tuh, makanya kalau dibutuhkan kreativitas yang tinggi ya. Kalau nggak kreatif nggak akan mikir sampai ke situ loh Bu. Bener banget nih. Ini ngomong-ngomong tadi kan belum di-spill nih tanggal tayangnya, tanggal berapa sih dan di mana. Tapi kita spill-nya setelah jeda berikut ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.